Jika mau menyebut brand ponsel yang memiliki awareness yang populer, maka Oppo boleh jadi salah satunya. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang sering mencari HP Oppo, baik itu HP Oppo terbaik, maupun HP Oppo di bawah 3 jutaan. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki dana yang mumpuni untuk membeli HP Oppo di rentang harga tersebut. Sebagian dari mereka butuh HP Oppo di harga yang lebih murah. Karena itu Gadget MD menyusun daftar rekomendasi HP Oppo di bawah 2 jutaan terbaik yang bisa disimak pada video berikut ini. Melihat dari tampilan bodinya, Anda mungkin tak menyangka Oppo A16K hanya dibanderol seharga 1 jutaan. Desain modul kameranya terlihat elegan dengan tampilan bodi belakang yang simpel dan bersih, menyerupai desain flagship. Untuk menunjang aktivitas multitasking, perangkat dibenahi dengan RAM 4GB dengan kapasitas internal 64GB. Ini merupakan kapasitas penyimpanan 2 kali lipat lebih luas ketimbang Oppo A16e yang hadir beberapa saat sebelum HP ini. Kendati layar ponsel masih berada di resolusi 720 piksel, namun kemampuannya meraih kecerahan tipikal hingga 480 nit serta lapisan Gorilla Glass 3 menjadikannya cukup layak di harganya. Salah satu yang mengalami peningkatan pada ponsel ini adalah kamera. Oppo A16e memiliki satu kamera belakang dengan resolusi 13 megapiksel didukung oleh tingkat AI yang lebih baik. Bagian depan Oppo A16e memiliki poni dengan model waterdrop untuk menyimpan kamera selfie 5 megapiksel. Meskipun begitu, layar pada ponsel ini telah memiliki resolusi HD berukuran 6,52 inci. Oppo A16e ditenagai chipset MediaTek Helio P22 yang dipadukan dengan RAM 3GB dan penyimpanan internal 32GB. Selain itu, ponsel ini juga memiliki slot memori tambahan untuk microSD sehingga penyimpanan masih bisa ditambah hingga 1 TB. Selalu menarik melihat HP yang punya desain keren tetapi dijual di kelas harga terjangkau. Itu juga yang coba diperlihatkan Oppo A17K merupakan HP yang menarik yang ditawarkan Oppo di kelas harga 1 jutaan. Menarik, karena HP ini menawarkan desain yang keren lewat varian emas dan biru. Ini membuat Oppo A17K punya nilai lebih dibanding HP Oppo lain di kelas harga yang sama. Jelas ini membuat Oppo A17K cocok dipilih untuk Anda yang butuh HP desain keren tapi terjangkau. Meski desain keren, tentu ada beberapa hal yang perlu dikompromikan. Contohnya adalah penggunaan chip Helio G35 yang tentu tidak cocok untuk bermain game berat. Layar jadi salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu HP nyaman dipakai untuk kegiatan multimedia. Terkait hal ini, Oppo A16 sudah memenuhi syarat karena layar IPS LCD yang dimilikinya lebar, 6,52 inci. Lebih-lebih layar beresolusi HD. Jika Anda hobi menonton video di YouTube, HP ini bisa menemani Anda hingga 21 jam lebih. Hal itu membuktikan bahwa baterai berkapasitas 5000 mAh yang dikantongi Oppo A16 memang awet. Adapun fitur menarik lain yang ada di HP ini adalah Black Screen Mode. Fitur ini berfungsi untuk mematikan layar saat Anda menyetel video, berguna saat Anda hanya ingin mendengar audionya. Vivo Y02 diam-diam diluncurkan oleh Vivo Indonesia untuk mengisi lini Vivo Y Series pada November 2022. HP ini hadir sebagai penerus dari Vivo Y01 yang sempat dirilis sebelumnya pada Maret 2022. Meskipun hadir sebagai penerusnya, Vivo Y02 ini tidak memiliki banyak peningkatan yang signifikan dari pendahulunya. Layar yang digunakan oleh Vivo Y02 ini masih menggunakan panel IPS LCD berukuran 6,51 inci.
Resolusinya juga masih sama yaitu sudah mencapai HD+ dengan kerapatannya mencapai 270 ppi. Namun, HP satu ini memiliki bobot sedikit lebih berat yaitu 186 gram dan ketebalannya mencapai 8,5 mm. Bukan Vivo namanya kalau tidak hadirkan desain unik dan premium, tak terkecuali pada cangkang HP Vivo terjangkau yang satu ini. Vivo Y16 hadir dengan balutan desain bertekstur diagonal, dengan kamera boom berisikan dua lensa besar yang membuatnya sungguh tampak berkelas. Ponsel yang dirilis pada September 2022 ini menawarkan spesifikasi cukup unik, lantaran hadirkan sensor pemindai sidik jari di samping di saat pesaingnya menyimpan sensor di punggung. Pada Maret 2023, Tecno tidak hanya merilis satu produk saja untuk Tecno Spark 10 NFC Series, tetapi dua sekaligus. Salah satunya adalah Tecno Spark 10 NFC sebagai model versi reguler. Sebagai versi reguler, HP ini memang berada di bawah versi Pro-nya, tetapi cukup banyak spesifikasi yang dibuat sama. Misalnya pada sektor kamera utama, baterai, hingga kemampuan layarnya yang mirip. Dari sektor kamera, Tecno Spark 10 NFC ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel yang ditemani oleh kamera AI. Selain itu, terdapat dual LED flash untuk membantu pencahayaan di malam hari yang tidak lebay. Maksudnya, hasil yang didapatkan tetap terlihat natural dengan detail yang masih terjaga. Berada di kelas harga 1 jutaan tidak lantas membuat Tecno Spark Go 2023 jadi minim spesifikasi. Di dalamnya terdapat kapasitas baterai 5000 mAh yang membuatnya sanggup tahan seharian. Adapun pada sisi layarnya, perangkat dibekali dengan panel IPS LCD dengan ukuran 6,56 inci pada resolusi HD. Meski belum Full HD, namun resolusinya masih terbilang wajar di kelas harga level entry. Yang menarik dari HP ini adalah keberadaan sensor pemindai sidik jari di belakang, namun sembari tetap mempertahankan unsur estetika desain punggung bodi. Tecno Pova Neo 2 hadir dengan meneruskan tradisi dari Pova yang mengantongi kapasitas baterai yang besar. HP ini memiliki kapasitas baterai mencapai 7000 mAh yang didukung oleh fitur flash charge 18 watt. Dengan kapasitas besar tersebut, HP ini mampu bertahan seharian untuk menemani setiap aktivitas penggunanya. Memiliki desain yang keren dan futuristik yang terinspirasi dari sebuah meteorit di luar angkasa, HP ini memiliki performa yang tangguh karena memiliki chipset berkelas tinggi. Chipset yang tersemat di dalam Tecno Pova Neo 2 ini yaitu MediaTek Helio G85 yang dipadukan dengan penyimpanan RAM 4GB dengan extended 3GB dan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Siapapun yang sedang mencari HP Xiaomi dengan harga super murah, pasti matanya akan tertuju pada Redmi 10C yang hadir sebagai lanjutan dari Redmi 9C. Smartphone ini hadir dengan harga rilis mulai dari 1 jutaan saja, bawakan peningkatan di nyaris semua aspek. Contohnya saja pada sisi fotografi, sekarang Xiaomi membekali Redmi 10C dengan kamera utama 50 megapiksel, membuatnya sanggup hadirkan teknologi quad Bayer sehingga hasil fotonya akan terlihat lebih kaya akan detail dan minim noise dibandingkan sebelumnya. Kini teknologi NFC tak hanya dapat dijumpai pada HP mahal. HP 1 jutaan seperti Infinix Hot 12 Play NFC pun sudah memiliki NFC.
Kehadiran HP murah dengan NFC merupakan upaya dari produsen untuk mendukung budaya pembayaran non-tunai di Indonesia. Budaya tersebut makin penting sejak pembatasan kontak diperlukan untuk meminimalkan penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Di sisi lain, Infinix Hot 12 Play NFC memiliki spesifikasi yang unggul. Ia dapat diandalkan untuk pemakaian sehari-hari, multimedia, hingga bermain game. Infinix Hot 12 Play hadir sebagai alternatif dari Infinix Hot 12 Play NFC. Jika Anda tidak memerlukan NFC, ponsel ini bisa dilirik. Perbedaan HP ini dengan versi NFC-nya ternyata bukan cuma itu. Pasalnya, Hot 12 Play mengandung penyimpanan internal yang lebih lega, yaitu 128 GB. Penyimpanan sebesar ini tak ditawarkan pada Hot 12 Play NFC. Dengan storage 128 GB, Anda tak perlu khawatir saat menginstal aneka rupa aplikasi, menyimpan film-film favorit, dan membuat diary dalam bentuk foto atau video. Meski terjangkau, jangan remehkan kualitasnya. Galaxy A04s dihadirkan dengan keunggulan di sisi kamera belakang karena punya resolusi 50 megapiksel. Selain kamera utama, terdapat dua kamera pendamping berupa sensor depth 2 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Pengguna juga akan merasakan kualitas layar yang baik berupa desain Infinity V berukuran 6,5 inci.